Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu. Nah, sebelum memulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Nah, di sini adakah yang mau memimpin doa? Saya Bu, baik. Silakan dipimpin berdoa, Mbak Amanda. Teman-teman, sebelum mengawali kegiatan hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Terima kasih Mbak Amanda. Baik anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, Ibu mau tanya, gimana kabarnya kalian? Apakah sudah sarapan? Alhamdulillah baik Bu, sudah sarapan. Oke, jadi anak-anak, apakah kalian sudah tahu tujuan dari kegiatan kita hari ini adalah untuk membantu kalian agar dapat lebih bisa meningkatkan kualitas ibadah. Kalian sudah siap atau belum untuk memulai kegiatan hari ini? Baik, sudah siap Bu. Oke anak-anak, setelah ini Ibu akan memberikan sedikit materi mengenai meningkatkan kualitas ibadah. Silahkan nanti anak-anak menyimak materi yang Ibu sampaikan ya. Baik Bu. Oke, Ibu mulai ya. Nah, di sini Ibu akan memulai dengan yang pertama ibadah. Pengertian dari ibadah. Ibadah menurut bahasa berasal dari abida ya'budu yang berarti menyembah, mengabdi, dan menghinakan diri. Sedangkan ibadah menurut para ulama, yaitu yang pertama menurut Abu A'la Maudi, ibadah berarti penghambaan dan perbudakan seorang hamba harus bersikap sebagaimana halnya seorang hamba, yaitu senantiasa patuh dan taat kepada Tuhan tanpa membantah. Yang kedua yaitu menurut Muhammad Qutb, ibadah adalah kebaktian yang hanya ditunjukkan kepada Allah dan untuk mengambil petunjuk hanya darinya saja tentang segala persoalan hidup dan akhirat, dan kemudian mengadakan hubungan yang terus-menerus dengan Allah tentang semua ini. Jadi ibadah merupakan seluruh aspek kehidupan, tidak terbatas pada saat-saat singkat yang diisi dengan cara tertentu. Suatu ibadah mempunyai nilai, yaitu jalan hidup dan seluruh aspek kehidupan, dan merupakan tingkah laku, tindak tanduk, pikiran, perasaan semata-mata untuk Allah yang dibangun dengan suatu sistem yang jelas, yang di dalamnya terlihat segalanya yang pantas dan tidak pantas terjadi. Ditinjau dari jenisnya, ibadah dalam Islam terbagi menjadi dua jenis dengan bentuk dan sifat yang berbeda antara satu sama yang lainnya. Yang pertama adalah ibadah mahdah, yaitu ibadah yang apa saja yang telah ditetapkan Allah akan tingkat, tata cara, dan perincian-perinciannya. Jadi jenis ibadah yang termasuk mahdah adalah wudhu, tayamum, hadas, sholat, puasa, haji, umroh. Dan ibadah ini memiliki 4 prinsip, yaitu yang pertama keberadaannya harus berdasarkan adanya perintah atau dalil itu ya dari Al-Quran maupun Al-Sunnah. Jadi merupakan otoritas wahyu, tidak boleh ditetapkan oleh akal atau logika keberadaannya. Jadi kalau kita melakukannya itu tanpa perintah itu haram hukumnya. Yang kedua, tata cara harus berpola kepada contoh Rasulullah. Jadi salah satu tujuan diutus Rasul oleh Allah adalah untuk memberikan contoh. Yang ketiga yaitu bersifat suprarasional, artinya ibadah bentuk ini bukan ukuran logika karena bukan wilayah akal melainkan wilayah wahyu. Akal hanya berfungsi untuk memahami rahasia di baliknya yang disebut hikmah tasyri.
Yang keempat, yang terakhir adalah azas taat yang dituntut dari hamba dalam melaksanakan ibadah ini adalah kepatuhan atau ketaatan. Hamba yang wajib meyakini bahwa apa yang diperintahkan Allah kepadanya semata-mata untuk kepentingan dan kebahagiaan hamba, bukan untuk Allah, dan salah satu misi utama diutus Rasul adalah untuk dipatuhi. Yang kedua tadi ini adalah ibadah goiru mahdah. Nah, ibadah ini adalah segala amalan yang diizinkan oleh Allah. Misalnya ibadah goiru mahdah ialah belajar, zikir, dakwah, tolong menolong, dan lain sebagainya. Nah, ini juga ada prinsipnya anak-anak. Jadi ini juga ada 4 prinsip. Yang pertama adalah keberadaannya didasarkan atas tidak adanya dalil yang melarang. Selama Allah dan Rasulnya tidak melarang, maka ibadah bentuk ini boleh diselenggarakan. Dan selama tidak diharamkan oleh Allah, maka boleh melakukan ibadah ini. Yang kedua yaitu tata laksananya tidak perlu berpola kepada contoh Rasul. Dalam ibadah bentuk ini tidak dikenal istilah bid'ah, atau jika ada yang menyebutnya segala hal yang tidak dikerjakan Rasul bid'ah, maka bid'ahnya disebut bid'ah hasanah. Sedangkan dalam ibadah mahdah disebut bid'ah dolah. Yang ketiga yaitu bersifat rasional. Nah, ibadah bentuk ini baik buruknya, untung ruginya, manfaat atau madratnya dapat ditentukan oleh akal atau logika. Sehingga menurut logika, sehat, buruk, merugikan, dan madrat maka tidak boleh dilaksanakan. Yang keempat, yaitu prinsip keempat adalah azasnya manfaat. Selama itu bermanfaat, maka selama itu boleh dilakukan. Yang B, ini syarat-syarat diterimanya ibadah. Nah, apa sih syarat-syarat diterimanya ibadah? Nah, ibadah adalah perkara taufikiyah, yaitu tidak ada suatu ibadah yang disyariatkan kecuali berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Apa yang tidak disyariatkan berarti bid'ah mardudah. Ibadah-ibadah itu bersangkut penerimanya kepada dua faktor yang penting yang menjadi syarat bagi diterimanya. Syarat-syarat diterimanya suatu amal ibadah ada dua macam, yaitu yang pertama itu ikhlas. Nah, syarat yang pertama merupakan konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah, karena ia mengharuskan ikhlas beribadah hanya kepada Allah dan jauh dari syirik kepadanya. Yang kedua yaitu dilakukan secara sah yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Syarat kedua ini merupakan konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah, karena ia menuntut wajib taatnya kepada Rasul, mengikuti syariat, dan meningkatkan bid'ah atau ibadah yang diadakan. Yang selanjutnya di sini ada macam-macam ibadah. Yang pertama, banyak sekali ya macam-macam ibadah ini. Yang pertama kita bahas mengenai sholat. Nah, sholat itu berasal dari kata sholat, secara harfiah berarti seruan atau doa, yakni seruan seorang hamba kepada Tuhan pencipta seluruh alam. Jadi sholat berdoa paling murni atau paling tinggi. Nah, menurut pengertian syara, sholat adalah ibadah dalam bentuk perkataan dan perbuatan, tentunya dengan menghadirkan hati secara ikhlas dan khusyuk. Dari pengertian tadi bisa diambil pemahaman bahwa seseorang yang melakukan sholat dituntut agar seluruh sikap dan perhatiannya ditujukan semata-mata hanya kepada objek dan seruan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sholat pada seorang hamba diharapkan menghayati sedalam-dalamnya akan keadilan Allah dalam hidup ini. Nah, ini ada juga fungsi salat dan hikmah salat. Apa sih fungsi salat? Nah, salat adalah ibadah yang paling
pokok menjadi ciri antara muslim dengan kafir. Ibadah yang bersifat ritual ini menyimpan makna yang sangat penting dan besar bagi setiap muslim yang melakukannya. Salat yang dikehendaki oleh Islam bukan semata-mata sejumlah bacaan yang diucapkan oleh lisan, sejumlah gerakan yang dilakukan oleh anggota badan tanpa disertai kesadaran akal dan kekhusyukan hati. Bukan pula salat yang dikerjakan oleh seseorang yang pada saat sujud bagikan ayam yang mematuk paruhnya, di saat rukuk bagikan gajah yang menyambar mangsanya, di saat salam bagikan serigala yang memalingkan wajahnya. Akan tetapi salat yang benar adalah yang lengkap, artinya persyaratan lahiriah dan batiniah terpadu, ya, sebagaimana diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua diperintahkan oleh beliau untuk mendirikan salat sebagaimana beliau melakukannya, dan tidak kalah pentingnya adalah terpenuhi perhatian, pikiran, ketundukan hati, dan kehadiran keagungan Allah yang maha luhur dan maha mulia, seolah-olah berada di hadapannya. Secara normatif, Al-Quran menegaskan bahwa sholat mempunyai fungsi mempengaruhi jiwa, tidak melakukan perbuatan-perbuatan keji dan mungkar sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Nah, selanjutnya ini adalah hikmah salat. Berdasarkan berbagai keterangan dalam kitab suci dan hadis dapat dikatakan bahwa sholat adalah kewajiban peribadatan yang penting dalam sistem keagamaan Islam. Al-Quran banyak memuat perintah agar kita menegakkan sholat dengan penuh kesungguhan dan menggambarkan bahwa kebahagiaan orang beriman adalah pertama-tama karena sholatnya yang dilakukan dengan penuh kekhusyukan. Karena demikian banyaknya penegasan-penegasan tentang pentingnya sholat yang kita dapatkan dalam sumber-sumber agama. Tentunya sepatutnya kita memahami falsafah ibadah sholat dengan sebaik mungkin. Dalam sholat itu kita memperoleh pendidikan, pengikatan pribadi, atau komitmen kepada nilai-nilai hidup yang luhur. Adapun falsafah ibadah itu dilambangkan dalam keseluruhan sholat, baik dalam unsur bacaan maupun tingkah lakunya. Menurut ilmu fikih, sholat dirumuskan sebagai ibadah kepada Allah dengan bacaan-bacaan dan tindakan tertentu yang diawali dengan takbir dan ditutup dengan salam. Jadi dalam salat, seseorang diharapkan hanya melakukan hubungan vertikal kepada Allah, tidak boleh melakukan hubungan horizontal dengan sesama makhluk kecuali dalam keadaan terpaksa. Hal ini merupakan ide dasar dalam takbir pembukaan sebagai takbiratul ihram. Kemudian orang yang sedang melakukan sholat hendaknya menyadari akan posisinya sebagai seorang makhluk yang sedang menghadap Sang Penciptanya dengan penuh keharuan, kesyahduan, dan kekhusyukan. Sedapat mungkin ia hendaklah menghayati kehadirannya di hadapan Maha Pencipta itu sedemikian rupa sehingga seolah-olah melihat sang kholiknya, dan kalaupun ia tidak melihatnya, ia harus menginsafi bahwa kholiknya melihat dia. Jadi maksudnya itu begini, kehadiran Tuhan dalam hidup kesehariannya, maka tentu dapat diharapkan bahwa keinsafan itu
akan mempunyai dampak pada tingkah laku dan budi pekerti berupa kebaikan. Nah, yang kedua adalah puasa. Pengertian puasa secara bahasa adalah tarkun, kafun, dan hairmanun juga berarti imsakun. Kata-kata tarkum adalah meninggalkan, kafun menahan diri, hirmanun adalah mengharamkan. Menurut Yusuf Khodawi imtinaun yaitu mencegah, sedangkan dengan puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang diperbolehkan yang berupa syahwat perut atau makan dan minum, dan syahwat kelamin atau bersetubuh dengan niat tujuan pendekatan diri kepada Allah sebagaimana dalam agama Islam. Ayat ini memberikan pelajaran dihalalkan pada waktu malam hari bulan Ramadan untuk menggauli istri, yang berarti semula waktu malam tersebut haram menggauli istri sebagaimana pada waktu siang pada bulan Ramadan, dan juga diperbolehkan makan dan minum pada malam bulan tersebut sampai terbit fajar, yang berarti dari fajar sampai malam diharamkan makan dan minum. Dari sini anak-anak ada yang ditanyakan? Belum, Bu? Oke, Ibu lanjut ya. Yang kedua ini adalah macam-macam puasa. Nah, mesti teman-teman ada beberapa yang tahu, ada yang belum ya. Yaitu yang pertama ada puasa fardu, yaitu puasa Ramadan. Yang kedua adalah puasa khoda, yaitu mengganti puasa Ramadan yang ditinggalkan. Yang ketiga adalah puasa nazar, yaitu puasa yang dikerjakan karena ada nazar untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila puasa itu dinazarkan, maka wajiblah hukumnya. Selanjutnya ada puasa kafarat, yaitu sebagai akibat pelanggaran-pelanggaran tertentu seperti sumpah palsu. Pelakunya itu wajib puasa 3 hari. Yang kedua adalah melakukan seks pada siang hari bulan Ramadan, itu pelakunya wajib berpuasa 60 hari terus menerus. Melakukan zihar wajib bagi suami berpuasa 60 hari untuk terus menerus. Yang selanjutnya adalah puasa fidyah, yaitu mengganti dari kewajiban membayar dan karena melanggar peraturan ibadah haji, yaitu puasa 3 hari di kota suci dan 7 hari di negeri sendiri dengan firman Allah. Yang keempat yaitu puasa sunnah atau tatawwu, yaitu puasa sunat tidak dapat dipisahkan dengan pengertian sunat dalam pengertian fikih, sehingga puasa sunat dapat dipahami sebagai puasa yang merupakan anjuran dari syariat Islam. Apabila dijalankan, pelakunya akan memperoleh pahala, dan apabila tidak dijalankan, tidak terkena beban hukuman. Nah, ada beberapa macam puasa sunat, yaitu puasa 3 hari pada tanggal 13, 14, dan 15 bulan Komariah, puasa Senin Kamis, puasa Arafah itu pada 9 Zulhijjah, puasa 6 hari bulan Syawal, maaf ya, yaitu selanjutnya puasa Asyura, yaitu 10 Muharram, dan puasa Nabi Daud. Nah, yang membatalkan puasa pasti sudah tahu ya. Ada 2 macam ya di sini yang membatalkan puasa seseorang itu. Yang pertama, yang membatalkan puasa yang berakibat untuk menggantikan di hari lain sebanyak yang ditinggalkan. Dalam hal ini dikarenakan makan, minum, datang bulan, atau nifas. Pasti ciwi-ciwi nih tahu nih, mengalami ya ciwi-ciwi. Yang kedua yaitu yang berakibat selain mengganti juga wajib membayar kafarat. Hal ini disebabkan karena melakukan hubungan seksual pada siang hari bulan Ramadan. Membayar kafarat ialah menunaikan salah satu 3 pilihan berdasarkan urutan prioritas sebagai berikut. Nah, ini ada yang membebaskan budak, puasa 2 bulan berturut-turut, memberi makan kepada 60 orang miskin sebanyak 1 mud atau 0,5 kilo setiap orangnya. Nah, di sini ada juga hal-hal yang mengurangi nilai puasa, yaitu
Eh, yang pertama perkataan kotor, dusta, dan ngomong kosong. Nah, siapa ini? Yang kedua yaitu pembicaraan yang membuat gaduh suasana. Yang ketiga yaitu bertengkar, memaki-maki. Nah, yang suka marah-marah ya. Yang selanjutnya adalah berkata dan berperilaku dusta. Yang selanjutnya adalah gibah atau mengupat dan makminah, menyebar berita bohong. Ayo siapa yang suka menggibah? Nah, spiritual puasa kita akan selama ini ternyata tidak hanya perbuatan menahan, makan, minum, dan berhubungan bagi suami istri, namun terdapat nilai spiritual dan tidak sedikit di balik ibadah puasa itu sendiri, yaitu satu, mengendalikan hawa nafsu kita terhadap banyaknya keinginan yang bersifat duniawi. Dengan puasa kita diharapkan mampu menahan sehingga terhindar dari keinginan yang haram ataupun tidak sah. Yang kedua adalah sebagai pola hidup zuhud, yaitu berlaku sederhana dan bersahaja, tidak menghambur-hamburkan harta untuk hal-hal yang tidak penting, meskipun kita tahu bahwa harta itu adalah milik kita. Dalam makan pun kita hanya memiliki dua waktu, yaitu sahur dan waktu berbuka. Hal itu memiliki makna untuk memberikan ruang kosong pada mulut dan perut kita terhadap berbagai makanan. Yang ketiga yaitu pola hidup sosial, yaitu adanya kepedulian kepada sesama yang dalam kondisi hampir memprihatinkan. Kita tidak makan dan minum dalam rentang waktu yang cukup lama, diharapkan kita mampu merasakan hal yang telah dialami oleh fakir miskin, di mana mereka sangat kekurangan uh, kekurangan pangan, sandang, dan papan. Selanjutnya, proses berpikir dan bertindak jernih untuk kepentingan jangka panjang, yaitu mempertahankan sikap untuk tidak tergoda oleh berbagai hal yang dapat membatalkan puasa, seperti makan, minum sebelum waktunya tiba. Nah, itu biasanya itu siang-siang minum es. Nah, itu ya, sikap jujur dan tanggung jawab. Kita berpuasa maka kita akan senantiasa bersikap jujur. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengawasi dan mengetahui segala gerak-gerik kita. Jadi akan ada sikap mawas diri meskipun orang lain tidak mengetahui tindakan kita. Jadi itu Allah selalu memantau ya. Ibaratnya itu adalah CCTV dari atas ya. Yang saja adalah dari berbagai penjelasan tentang makna spiritual ibadah, salat, dan puasa. Berharap kita sebagai muslim tidak lagi memandang remeh ya ibadah ataupun melaksanakan sebatas untuk menggugurkan kewajiban, tetapi kita mampu menghayati setiap pelaksanaannya dengan baik. Karena dengan ibadah yang baik kita akan selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang maha dari segala maha. Ketiga adalah zakat. Pengertian zakat dari bahasa Arab yang merupakan bentuk kata zakat yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Menurut syara, zakat merupakan nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak. Maksudnya berhak itu bagaimana? Yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Pengertian zakat baik dari segi bahasa maupun istilah tampak berkaitan erat, yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang sebagaimana telah dipaparkan dalam Al-Qur'an Quran surat At-Taubah ayat 103. Nah, ini adalah macam-macam zakat. Yang pertama itu secara garis besar ya, zakat dibagi menjadi dua macam, yaitu zakat mal atau harta
yaitu bagian dari kekayaan seorang atau badan hukum yang wajib memberikan kepada orang-orang tertentu setelah memenuhi persyaratan dikeluarkan zakat. Yang kedua yaitu zakat nafs, yaitu jiwa yang dinamai juga dengan zakat fitrah yang wajib pada akhir bulan Ramadan bagi setiap muslim, baik anak kecil maupun orang dewasa, baik laki-laki maupun perempuan, baik merdeka maupun hamba sahaya atau budak. Nah, sasaran zakat, golongan yang berhak menerima pembagian zakat itu dibedakan dalam 8 kelompok. Yang pertama yaitu ada fakir, yaitu orang yang tidak punya harta dan kemampuan sama sekali untuk berusaha atau mempunyai harta dan kemampuan yang sangat terbatas sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya beserta orang yang dibiayainya, sedangkan orang yang akan menjamin tidak ada. Yang kedua yaitu miskin, yaitu orang yang mempunyai kemampuan untuk berusaha berbadan sehat dan tidak cacat, namun hasil usahanya tidak mencukupi buat dia dan keluarga yang menjadi tanggungannya sehingga ia butuh pertolongan dari orang lain. Yang ketiga yaitu amil, yaitu orang yang ditunjuk untuk mengurus atau mengumpulkan zakat sedangkan ia tidak memperoleh gaji atau upah selain dari pembagian zakat itu. Ia boleh ditunjuk dari seperti kalangan ungkapan dalam hadis Abi Said yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud. Yang keempat yaitu mu'alaf, yaitu orang yang sedang jinakan atau dibujuk hati mereka. Mereka dibujuk ada kalanya karena mereka baru memeluk Islam sedangkan imannya belum teguh, atau karena seseorang masuk Islam itu adalah seorang yang besar pengaruhnya di kalangan, maka diharapkan dengan memberi zakat orang lain dari kalangannya akan turut memeluk Islam. Yang kelima adalah riqab, yaitu hamba sahaya atau budak belian yang telah dijanjikan oleh tuannya bahwa dia boleh menebus dirinya dengan sejumlah uang yang telah ditentukan. Ia berhak menerima pembagian zakat dengan sejumlah yang dibutuhkan untuk menebus dirinya. Yang keenam yaitu gorim atau orang-orang yang terhutang dan tidak mampu membayarnya, baik untuk memenuhi kepentingan umum atau karena menjamin hutang orang lain. Sementara dia sendiri itu tidak sanggup untuk melunasinya. Oleh karena itu mereka berhak memperoleh pembagian zakat sekedar melunasi hutang-hutang tersebut. Yang berapa ini? Yang ketujuh ya, yaitu fisabilillah, yaitu pada jalan Allah, maksudnya adalah bala tentara yang ikut membantu peperangan dengan sukarela tanpa gaji tertentu yang diharapkan dari markas tertentu. Dalam pengertian yang lebih luas dimaknai sebagai setiap jalan yang menuju kepada keridhaan Allah yang menyangkut kemaslahatan umum bagi orang Islam, seperti membuat jembatan, membangun masjid, sekolah, dan lain sebagainya. Yang kedelapan yaitu Ibnu Sabil. Apa itu? Yaitu orang yang terlantar dalam jalanan. Pasti kan kalian pernah melihat orang melantar jalan, yaitu namanya Ibnu Sabil yang membutuhkan, maksudnya itu yang membutuhkan pertolongan atau ongkos untuk melanjutkan perjalanan sampai pada tempat yang dituju dengan syarat perjalanannya bukan untuk maksiat, maka dia memperoleh bagian zakat. Selanjutnya adalah ibadah haji, umroh, dan kurban. Nah, langsung tiga-tiganya Ibu bahas di sini ya. Yang pertama adalah
haji. Haji yaitu berarti menyengaja atau mengunjungi, yang maksudnya adalah dengan sengaja mengunjungi Ka'bah dan sekitarnya untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu tertentu dengan cara tertentu dan tertib. Haji merupakan salah satu rukun Islam yang kelima dan hukumnya wajib dilakukan oleh setiap orang Islam yang mempunyai kesanggupan serta wajib sekali dalam seumur hidup. Kemudian para ulama bersepakat bahwa pelaksanaan haji itu jatuh pada bulan Syawal, Zulkhodah, dan Zulhijjah. Oke, 3 waktu itu ya. Yang selanjutnya adalah ibadah umroh. Umroh berarti berkunjung atau berziarah. Maksudnya di sini adalah berkunjung ke Ka'bah dan sekitarnya untuk melakukan tawaf, sa'i, dan tahul. Dan setiap orang yang melaksanakan ibadah haji atau ibadah haji wajib baginya untuk melakukan umroh. Umroh adalah ibadah merupakan satu kesatuan dari ibadah haji. Nah, yang selanjutnya adalah kurban. Kurban itu berarti dekat atau mendekati. Maksudnya adalah acara penyembelihan binatang ternak yang dilakukan pada hari raya Idul Adha, yaitu 10 Zulhijjah, dan hari Tasyrik 11, 12, dan 13 Zulhijjah, yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dalam ilmu fikih, kurban juga disebut udhiyah atau menyembelih ternak pada waktu duha. Dari kata duha tersebut diambil dari kata dayah yang jamak udhiyah. Nah, ini yang kita tunggu, bagaimana kualitas ibadah itu, meningkatkan kualitas ibadah itu. Nah, kualitas ibadah dapat diartikan sebagai mutu atau kualitas seorang hamba kepada Sang Pencipta dalam melaksanakan syariat yang telah ditentukan olehnya. Ini tentu tidak terlepas dari pendidikan agama seorang anak, khususnya pendidikan yang telah diberikan di sekolah. Selain menambah kualitas ibadah, juga dapat menambah pengetahuan dan membuat kita lebih produktif dalam beribadah. Ini cara-caranya itu yang pertama ada sholat tepat waktu. Nah, kalian pasti sering menunda sholat. Nah, itu cara yang harus dilakukan adalah kita harus semangat untuk sholat tepat waktu ya anak-anak, jadi agar kualitas ibadah kita itu meningkat. Yang selanjutnya itu ada apa ya ini, sebentar. Yang selanjutnya adalah membaca Al-Quran. Nah, siapa yang di sini malas membaca Al-Quran? Nah, kita harus membiasakan ya anak-anak membaca Al-Quran mulai dari 1 ayat per hari. Nah, nanti kalau sudah terbiasa bisa ditingkatkan lagi seterusnya. Yang ketiga yaitu perbanyak berdoa dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak waktu yang bisa digunakan untuk introspeksi diri dan untuk mencoba mengevaluasi diri, kemudian berdoa dan memohon ampun kepada Allah agar kita itu bisa senantiasa terus melakukan perbaikan diri ya. Yang selanjutnya adalah perbanyak zikir dan sholawat. Itu dapat membantu kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan zikir dan sholawat, insya Allah hati kita akan jauh lebih damai dan tenang. Selanjutnya adalah perbanyak sedekah. Dan yang terakhir adalah membaca kisah Nabi. Nah, itu sangat bermanfaat sekali karena dapat mengambil pelajaran dari kisah Nabi tersebut ya, anak-anak. Dari kisah tersebut kita dapat mencontoh sifat baik yang dicontohkan agar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Gitu ya. Baik anak-anak, itu tadi materi mengenai pembahasan meningkatkan kualitas ibadah.
Nah, sekarang waktunya Ibu mau tanya. Tadi apa aja sih cara meningkatkan kualitas ibadah? Ada yang bisa menjawab nggak? Coba siapa ini yang bisa jawab? Saya Bu mau menjawab. Oke, silakan Mbak Intan. Yaitu dengan cara khusyuk saat ibadah. Oke, boleh. Terima kasih Mbak Intan. Beri tepuk tangan. Nah, dari sini sudah jelas belum mengenai apa yang sudah Ibu sampaikan dan teman kalian jawab tadi? Sudah jelas, Bu? Oke, sekarang Ibu akan memberikan tugas diskusi. Nanti kalian membentuk kelompok yang beranggota 4 orang ya. Silahkan dibentuk kelompoknya terlebih dahulu. Sekalian dikasih nama kelompoknya ya. Ibu hitung 1 sampai 10, semuanya harus beres. Oke, baik Bu. Oke, waktunya selesai ya. Sekarang Ibu akan memberikan tata tertibnya kalian untuk berdiskusi nanti agar tidak bingung. Jadi kalian nanti berdiskusi, Ibu berikan waktu 10 menit. Nah, setelah itu masing-masing dari kelompok mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya dan kelompok lain bisa menanggapi presentasi temannya jika presentasi sudah selesai. Nah, tugas diskusi kelompoknya adalah didengarkan dengan baik ya. Langkah apa yang kalian lakukan dalam meningkatkan kualitas ibadah dalam kehidupan? Materinya boleh dicari di internet, dengan catatan harus dirubah dengan bahasanya sendiri. Jadi tidak boleh sama internet ya. Baik, Bu. Mungkin sekian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga apa yang tadi Ibu sampaikan itu bermanfaat untuk anak-anak semua dan untuk keseharian kalian itu bisa lebih dapat meningkatkan kualitas ibadahnya kalian ya. Nah, setelah kegiatan ini, manfaat apa yang sudah didapatkan? Ibu tanya satu persatu secara langsung perwakilan kelompok ya. Silakan. Ada yang mau dulu? Oke. Kelompok satu dulu ya. Oke, oke. Menurut kelompok satu dapat menyimpulkan bahwa ibadah itu sangat penting bagi kehidupan Bu. Oke, terima kasih untuk kelompok satu. Beri tepuk tangannya. Yang disampaikan kelompok satu itu sudah benar ya teman-teman. Jadi ibadah itu sangat penting bagi kehidupan. Baik, terima kasih anak-anak karena waktunya sudah habis. Maka semoga layanan ini bermanfaat bagi anak-anak semua dan lebih positif lagi untuk kalian dan lebih baik dari sebelumnya dan terus bisa meningkatkan kualitas ibadah kalian ya untuk kehidupan sehari-hari. Mungkin sekian dulu yang dapat Ibu sampaikan dan kurang lebihnya Ibu mohon dimaafkan ya. Silakan salah satu memimpin doa dulu. Baik, teman-teman, sebelum kegiatan ini selesai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak. Terima kasih atas waktunya dan partisipasinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.